Ada kata seperti ini ada di Indonesia ya, orang kampung-kampung kita mungkin tidak akan susah. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Bukan membangga-banggakan, bukan membanding-bandingkan, tapi inilah realita kenyataan pertanian yang ada di Malaysia. Wanita Indonesia ini menceritakan hal tersebut karena dia orang itu menikah dengan warga tempatan Malaysia. Jadi dia orang itu tahu pengalaman-pengalaman yang telah dia alami. Nah, bagaimana ceritanya? Jom langsung kita simak saja videonya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Jangan lupa komen dan subscribe biar video saya biar YouTube saya tambah maju. Subscribe gitu, ya geng. Mungkin kalian nggak tahu ya, saya suka aja buat video seperti ini sebab saya mau sharing saja pengalaman saya apa yang saya rasa di Malaysia, di kampung Malaysia ya. Banyak juga orang Indonesia ya merantau ke Malaysia tapi tidak tinggal di kampung-kampung gitu ya. Cuma merantau ada di Kuala Lumpur, tapi mereka banyak yang tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di Malaysia gitu ya. Kalau di kampung-kampung di Malaysia ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menurut saya yang tidak ada di Indonesia gitu ya. Bukan saya membanding-bandingkan, sekadar sharing saja. Yang mau tengok video saya silakan, alhamdulillah. Yang tak mau tengok ya skip sajalah. Jangan berkomen-komen yang negatif, yang katakan saya hoak lah, apalah segala macam gitu. Saya bercerita tentang pengalaman saya. Mungkin banyak teman-teman Indonesia yang nggak tahu gitu kenapa, gimana di Malaysia, ada apa di Malaysia gitu teman-teman. Tidak adalah anak muda kita di kampung-kampung itu kan seperti mengemis atau pergi merantau tanpa modal, sampai di rantau itu mereka jadi pengamen, jadi tidur di pinggirnya. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau boleh ya, pemerintahan yang baru nanti ya perhatikanlah Pak rakyatnya, kasihan itu rakyat-rakyat yang miskin-miskin sekali ya. Ini bukan saya ngomong saja ya, ramai sekali orang Indonesia yang baru sampai ke sini bercerita hal yang seperti itu gitu. Tolonglah bagi orang kampung-kampung untuk kursus seperti berkebun, gimana cara hasil kebun harus dijual, gimana pengeluarannya itu bagus, gimana cara menghasilkan kebun itu lebih banyak. Mesti ada belajar kan, mesti ada kursus, tapi Bapak nggak perlu bagi mereka bayar gitu ya Pak ya. Ini pesan saya lah buat pemerintahan Indonesia juga ya. Ini mungkin satu apa yang saya lihat, yang belajari di Malaysia ya, mungkin itu tersentuh di hati saya. Saya teringat orang-orang keluarga saya di sana ya kan. Kalau boleh seperti ini juga lah Indonesia. Memang saya tahu Indonesia itu sangat luas sekali, susah sekali untuk memerintah. Tapi kan walaupun Indonesia itu luas ya, tapi masyarakatnya itu memang luas, tapi kan pemerintahannya kan ramai ya. Setiap daerah, setiap negeri kan ada pemerintahnya, ada desa, kepala desanya gitu ya. Seperti kepala desanya harus pantau juga rakyat-rakyat miskinnya, rakyat-rakyat yang susah, rakyat-rakyat yang senang. Gimana cara untuk mereka beraktivitas itu, untuk bekerja, cari kerja, seharusnya tolong itu diperhatikan juga. Saya buat video seperti ini ya guys, teman-teman ya. Saya ingin inspirasi ke atau gimana gitu. Saya kalau boleh sharing ya, lah. kalau sharing pengalaman ya. Pemerintahan baru kita nanti ya buat seperti ini juga lah di Indonesia gitu. Pergilah ke kampung-kampung, bapak-bapak pemerintah tu kan, pergilah ke kampung-kampung, belalah kampung, jagalah anak mudanya di kampung-kampung. Adakan lapangan kerja di kampung, bagilah mereka yang tidak bersekolah kursus-kursus tertentu atau kursus pelajaran apa gitu.
Mungkin banyak orang Indonesia juga nggak tahu ya. Andai kata seperti ini ada di Indonesia ya, orang kampung-kampung kita mungkin tidak akan susah teman-teman, seperti disediakanlah oleh pemerintah kita ya. Contoh ya, kalau pemerintah kita sediakan di kampung-kampung kita itu untuk belajar, yang tidak bersekolah itu belajar untuk bertani, belajar untuk membelah ayam, mengembala lembu gitu ya. Macam mana mendapat modal, gimana caranya pengeluaran itu bagus, ada menghasilkan uang gitu. Ada kata ada di Indonesia seperti ini ya, tempat belajar yang tidak dibayar ya. Mungkin sudah makmur sekali kampung kita ya kan. Tapi ini ada di Malaysia teman-teman ya. Saya tinggal di Kampung Perak Tengah namanya. Kalau kalian tak percaya, kalian boleh datang ke Perak Tengah. Ada logo jagung di depan tuh teman-teman. Ada dua jagung banyak sekali ke depan itu. Di sini untuk rakyatnya belajar gratis. Ada mau atau tidak mau saja belajar. Kebun juga ada di sini, belah ayam juga ada di sini, apa saja ada di sini. Disediakan sampai pandai, nanti kalau udah pandai ada dimodalkan atau selanjutnya lah diperhatikan gitu. Mereka tidak perlu takut gitu. Beruntungnya masyarakat Malaysia kan. Ya, anak muda Malaysia ni ya teman-teman, anak remajanya yang enggak sekolah itu ya sangat diperhatikan sekali sama pemerintahannya. Mereka tidak dipaksa sampai lulusan SMA gitu. Ada kursus-kursus tertentu yang mereka minat gitu. So anak muda di Malaysia ni tak perlulah berkeliaran di mana-mana gitu, sebab mereka ada masuk sekolah kemahiran yang mengikut mereka minat. So kalau habis sekolah kemahiran tu mereka boleh bekerja gitu teman-teman. Jadi mereka ni sudah pandai gitulah. Kalau mereka bekerja di bengkel motor, mobil, mereka sudah mahir, sudah pandai gitu, sebab mereka masuk kursus di situ gitu kan. Jadi kita melihat remaja-remaja Malaysia ni ya, semua diperhatikan, pemerintahnya lah pokoknya mereka tidak membiarkan remaja, anak-anaknya berkeliaran di mana-mana. Setidaknya adalah kemahiran atau pendidikan dasarnya gitu teman-teman. Oh, itu sawahnya geng. Oh, apa itu, jagung. Wah, teringat kampung saya jadinya geng. Masya Allah, macam sama ya sama di Indonesia. Ini kawasan perkebunan teman-teman. Di sinilah tempat masyarakat Malaysia yang suka berkebun, yang bertani ya, kerajaannya menyediakan tempat mereka kursus untuk berkebun. Kalau ada tenaga pengajarnya teman-teman, bagi yang sudah kursus, sudah pandai berkebun gitu ya teman, tak kira umur ya, mereka dah dibolehkan buat sendiri. Mereka akan dipantau, akan dibagi bantuan gitu. Bagi di Malaysia ni ya. So bertani aja diperhatikan, dibantu ya, apalagi yang lain-lain tuh teman-teman. Jadi pemuda-pemudanya makanya di Malaysia ni ya sangat teratur sekali, sangat kalau apapun yang mereka minat, contoh bengkel motor atau ada minat yang lain-lain lah, semua disediakan kursusnya teman-teman sampai siap diajar gitu. Ada kursusnya ya. Oh, itu anaknya comel ya. Cantik tak pemandangan di sini Cantik. teman-teman. Siapa yang belum pernah datang ke sini ya, di depan tu ada bubur tuh, bubur Perak. Orang boleh datang, boleh terus pergi Lumut juga boleh. Dia jalan Lumut saja kalau dari Ipoh gitu. Hey. Bersin-bersin. Sudah pada mau balik teman-teman, tinggal kami saja lagi. Oh ya teman-teman ya, saya cerita di sini sebab saya cerita itulah kelebihan Malaysia ya, bukan nak puji-puji tuh. Sebab saya tahu, saya tanya sama orang-orang juga, kenapa orang-orang di Malaysia ni ya kalau bertani selalu aja ada bantuan, macam-macam ada kan, tapi mungkin sebab pemerintahannya memperhatikan gitu, dia tak mau rakyatnya susah gitu ya.
semua segala apapun dipermudahkan. Ini bukannya membanding-bandingkan, bukan, dan inilah kenyataannya yang di Malaysia itu pertanian itu banyak banget kemudahannya. Bapak, kalau hal ini bisa boleh kita terapkan di Indonesia, wah sudah makmur rakyat kita ya. Mungkin saya pun juga tak merantau lah kalau sistem ini ada di Indonesia. Karena di Malaysia itu dari segi pupuk itu harganya sangatlah murah, geng. Dan harga jual hasil pertanian itu dikawal oleh kerajaan. Jadi semua barang-barang di Malaysia sini dikawal oleh kerajaan, tidak boleh menjual sesuka hati. Tak macam di Indonesia. Kalau di Indonesia kan yang penting kita untung jual gitu. Kalau di sini tak, di sini ada kawalannya dari negara, jadi lebih kita tak boleh berbuat semena-mena, geng. Kalau di sini itu mau mencari untung yang lebih, jadi harus mempunyai lahan yang luas ataupun tanamannya yang lebih bagus gitu. Kalau masalah harga di sini itu sama. Semoga dengan presiden yang baru ini Indonesia itu bisa menerapkan sistem yang ada di Malaysia sini gitu, geng ya. Kita doa saja bersama-sama agar Indonesia itu juga lebih maju. Sebenarnya sama aja, Malaysia dan Indonesia itu masih negara membangun, tapi kan kalau Malaysia itu lebih, wah saya salut sih, lebih tertib, lebih ketat, dan banyak kemudahannya untuk rakyat kecil seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bertemu kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.